Dan kita akan masuk di dalam interaksi pada malam hari ini. Link telepon kami sudah taruh di bawah layar deskripsi. Ya, silakan Anda yang mau berdiskusi langsung, mau bertanya langsung, mau bertanya lebih banyak, ya silakan. Dan mungkin pada malam hari ini saya sedikit juga informasikan untuk mohon kita saling pengertian supaya pertanyaan mungkin maksimal diskusi untuk satu orang ya mungkin 5 menit saja ya, supaya yang lain-lain juga bisa kebagian, karena memang cukup banyak sekali yang antri yang ingin berdialog langsung dengan narasumber ya. Jadi tolong teman-teman, pertanyaan maksimal 2 dan diskusinya usahakan maksimal 5 menit ya, jadi semua bisa kebagian. Oke, kita terima penelpon pertama, Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Malam. Halo, selamat malam. Bisa masuk suara saya, Pak? Halo? Bisa Pak, bisa. Ya, selamat malam iya, Pak, bisa. Bisa Pak Cabe, silakan Pak. Oke. Selamat malam Pak Ahmad Supeno. Selamat malam Pak Supena, bukan Pak Supeno. Oh, Pak Supena ya. Ya. Tadi saya agak terkejut Bapak membaca ayat Al-Quran, sehingga saya nggak menyangka kalau Bapak mau membaca ayat Al-Quran, sehingga saya tidak siap dengan Al-Quran. Tapi kalau tidak salah dengar, tadi ada kesalahan-kesalahan yang fatal untuk ukuran Pak Kiai. Kalau ukuran untuk Muslim awam ya cukup sangat bagus lah bacaan Bapak. Tapi kalau untuk ukuran Kiai, waktu membaca kalau nggak salah tadi Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun, tadi kayaknya ada kesalahan yang fatal. Demikian juga ketika membaca surat Yasin tadi yang kalau nggak salah tanzilal azizir rahim litundira qaumam ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, tadi juga salah. Tapi nanti saya review. Mohon maaf kalau saya yang salah, soalnya saya tidak siap dengan menyimak di Al-Quran. Nanti saya setelah selesai acaranya saya review. Mohon maaf kalau saya yang salah. Tapi yang saya dengar tadi kayaknya untuk ukuran Pak Ustadz atau Kiai itu ada kesalahan yang sangat fatal di situ. Kemudian Bapak ada Al-Quran di situ, Pak? Baik Pak, saya bukan tidak mau seperti teman-teman saya sebagai orang hafiz Al-Quran atau pembaca Al-Quran. Tadi telah dijelaskan kami bukan ahli Al-Quran Pak. Saya bukan ahli ilmu tafsir dan bukan ahli nahu dan ahli saraf Pak, atau ahli imriti dan jurumiyah. Saya bilangkan saya ini orang tarekat, saya orang filsuf, karena kami di Suralaya tidak terlalu banyak membahas mengenai begini Pak. Jadi saya minta maaf minal aidin wa faidin, ana min aidin wa faidin ya untuk jadi saya Bapak mau baca Al-Quran bagaimana, saya bukan ahli orang yang fasih, ya kan, itu. Seperti Pak Jainuddin Amjad, ya, saya pernah belajar sama beliau. Yang perlu kita baca Al-Quran itu bukan hanya dari ayat, tapi bagaimana makna tafsir Al-Quran. Nah, kita kalau Bapak memang orang Muslim, ayo kita belajar malam ini bersama-sama, tidak menggurui. Kita belajar mengenai tafsirnya aja Pak, menterjemahannya itu. Nah, Bapak siap nggak untuk menterjemahkan? Ini yang masalahnya ini Pak. Baca orang bisa baca Quran Pak, tapi tidak tahu artinya Pak. Masalah banyak itu. Saya bingung kadang-kadang ya kan? Itu. Iya, makanya tadi dalam hal membaca saya katakan di awal untuk ukuran Muslim awam itu sangat bagus bacaan Bapak tadi. Tapi untuk karena Bapak tadi menyebut dulunya Ustadz atau Kiai, itu kan ada kesalahan yang sangat fatal di sana tadi. Tapi itu pendengaran sekilas saya, karena saya tidak siap untuk menyimak Al-Quran. Saya tidak menyangka kalau Bapak tadi membaca Al-Quran. Nanti saya review. Kalau memang ternyata saya yang salah dengar, nanti saya minta maaf. Enggak Pak, kita saling memaafin. Kita sesama umat manusia itu tidak salah dari hilaf. Nah, seperti kayak ini saya contoh Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahman. Kan beda-beda Pak cara baca. Ada orang baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, masalah sabi'ah qiraah, Ya, masalah sabi'ah qiraah itu meskipun berbeda-beda cara membacanya, tapi kita harus mengikuti matan dari, misalnya kalau waras, kita membaca cara waras, maka kita harus menerjemahkan atau menerjemahkannya dengan dialek waras. Tapi itu nggak masalah meskipun berbeda caranya, asal jangan dicampur antara sabi'ah qiraah itu ada 7 macam bacaan, itu nggak masalah kalau masalah itu, Pak. bacanya kan orang Madura lain, orang Jawa lain, orang Sunda lain. Iya, Bapak itu maksudnya. ke Tiongkok, Pak. Saya banyak teman orang Tiongkok ketemu di Arab Saudi pada tahun 94, 2000, 2001 itu. Cara baca Quran beda-beda, Pak. Tapi kadang-kadang orang bisa baca Quran tidak bisa tuh arti. Min qablika, apa artinya, Pak? Dari apa yang engkau turunkan. Min qablika, min dari, dan mereka yang beriman kepada. Wabil akhiratihum yuqinun. Nah ya. Mereka beriman. Yang turunkan kepadamu Muhammad, tidak ada kalimat Muhammad ya, tapi di sini berterjemahkan, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan ada yaumil qiyamah, yaitu di hari akhir, atau bahasa Bapak akhirat. Nah, akhiratnya yang mana, Pak? Saya katakan ke Bapak. Bapak tahu akhirat itu siapa? Apa akhirat itu? Apa bagian? Apa negara? Coba Bapak, saya ingin tanya. Kalau akhirat itu ya setelah kehidupan duniawi ini nanti namanya akhirat, bukan. Namun untuk Islam dan Kristen, beberapa kali saya masuk di channel ini ternyata ada perbedaan bahwa akhirat menurut pandangan Islam kan dari dunia fana ini baru masuk ke alam barzah, baru nanti ke sana. Jadi dia langsung setelah mati langsung ke akhirat, enggak, Pak? Kalau menurut Islam. Gimana larinya? Kemana? Kan ada alam barzah, Pak. Iya. Alam barzah, Pak tahu alam barzah? Alam barzah ya alam roh atau alam penantian menunggu pengadilan dari itu. Jadi manusia setelah mati itu dikumpulkan dari manusia pertama sampai nanti terakhir, dikumpulkan dulu di alam barzah ini, kemudian nanti diadili baru nanti ke sana. Kelamaan, Pak, nunggunya, Pak. Kami orang Kristen tidak menunggu kelamaan. Antara jiwa raga ya roh kita ada di surga bersama Tuhan di sebelah kanan Bapak. Jasad kita ada yang dikuburkan dan ada yang dibakar. Tapi kita orang Kristen tetap dikuburkan karena dari tanah kembali ke tanah. Makanya tadi saya sampaikan bahwa saya sudah masuk di channel ini beberapa kali dan saya menyimpulkan memang konsep alam barzah antara Kristen dan Islam itu berbeda. Maka dan perlu Bapak ketahui bahwa saya bukan apologet. Saya dalam hal ini bertanya, bukan mengajak untuk berdebat. Sehingga saya memahami kalau pemahaman Kristen begini, pemahaman Islam begini, saya memahami. Itu tidak saya permasalahkan, gitu, Pak. Bagus. Pak siapa nama lupa saya? Pak Cabi saya, Pak. Pak Cabi. Ya, pun kalau ketemu mencari ya Pak Cabi sudah cukup kenal, masyarakat sini sudah cukup kenal, Pak. Boleh kita nanti Pak diskusi, kalau kita boleh diskusi Pak, yang kebenaran di dalam hakiki secara pribadi kita masing-masing hanya satu. Kata Tuhan, ada Tuhan katakan. Maaf Pak ya, ini kata saya, ini dalam kitab Roma 10 Pak, saya menjawab dari Bapak. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Itu kitab Roma pasal 10 ayat 11. Ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani.
Karena segala orang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Itulah Pak, saya jawab yang kita share malam hari ini Pak. Demikian Pak Cabi yang telah menonton. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Yusuf, seandainya saya ada pertanyaan lagi, masih ada waktu nggak Pak? Boleh, silakan Pak, silakan. Ya, tadi Pak Ahmad Supena tadi kayaknya semacam apa ya? Semacam gimana ya istilahnya tentang insya Allah. Pak Yusuf bisa. Pak. Ya, makanya itu yang ingin saya tanyakan. Pak Yusuf bisa bantu untuk kisah para Rasul 18 ayat 21, Pak. Iya, oke. Kita tampilkan ya kisah Rasul 18 ayat 21. Ya, nanti ditampilkan sebentar ya, Pak. Ya. Kisah Rasul 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan, kisah Rasul 18 ayat 21. Ya. Ya. Tuhan berkata bahwa ia minta dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Maksudnya gimana Pak? Nah, Bapak tadi itu kalimat jika Allah menghendaki itu apa itu bukan insya Allah Pak? Enggak, kita tuh pasti Pak. Kalau insya Allah tuh antara tidak dan tidak ya. Kan kadang-kala saya dulu Pak ya, saya bilang sama teman saya ya, waktu kami di lingkungan pesantren, insya Allah, aduh insya Allah, sudah nunggu di lapangan bola, insya Allah, ditunggu-tunggu juga nggak datang. Waktu itu kan nggak ada HP Pak, nggak ada telepon gitu kan. Ya, itu, tadi Bapak juga pernah belajar Imriti ya. Kata insya Allah kalau diterjemahkan gimana Pak? Kan juga sama itu, persis seperti itu. Jika Allah menghendaki kalau diterjemahkan insya Allah. Kan, ya kalau dalam segi bahasa dari Imriti kan dari bahasa Arab tuh Pak ya, bukan tentang nau dan sorob kan. Ya benar kan. Bagi orang yang percaya di dalam Islam itu kan ya begitu Pak. Karena kalau bilang pasti, kalau dia dijebak macet nggak bilang pasti Pak, gitu kan. Nanti dibilang begini, aduh ku macet ban kempes. Kalau ya susah gitu kan, orang banyak macam berdalil kan itu. Ya Pak. Maksud saya apakah ayat 18 ayat 21 ini bukan mengatakan bahwa Yesus menyampaikan pada yang diajak ngomong itu, aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendaki. Apakah itu tidak bisa diartikan insya Allah saya akan kembali? Begitu, tidak bisa dikatakan begitu. Enggak Pak, ini kan Yesus kan, Bapak dengar, saya ulangin bacanya ya. Ya. Ikan firman Tuhan dalam kisah para rasul ayat pasal 18-21. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu. Akan kembali, pasti kembali Pak. Apabila kalau tidak menghendaki ya nggak akan ketemu kembali Pak. Nah itu yang Bapak maksud, Pak Cabe maksud insya Allah itu kan. Tapi kalau di sini beda Pak. Ya kan? Aku tidak pernah berkata demikian. Ya Tuhan, aku akan datang, enggak. Pasti jika Allah menghendaki. Saya juga bilang, kalau jika menghendaki, saya akan datang ke sini. Pak, kalau jika Allah menolong saya akan ambil di channel ini. Akhirnya kun payakun Pak, akhirnya jadilah jadi Pak, terjadi malam hari saya ketemu dengan Pak Cabe. Demikian Pak Cabe, memberkati Bapak dan keluarga Bapak. Terima kasih Pak. Sekali lagi karena saya di sini bukan apologet, saya murni bertanya bagaimana pemahaman menurut Kristen dan bagaimana pemahaman menurut saya. Kalau kiranya sudah memberikan jawaban semacam itu menjadi referensi atau kasanah ilmu bagi saya tidak ingin membantah Bapak. Demikian Pak Yusuf. Baik Pak Cabe. Ya, terima kasih Pak atas teleponnya. Oke, kita pindah ke Pak Wawan. Pak Wawan, selamat malam. Malam Pak Yusuf. Malam Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, silakan Pak. Malam Pak Ahmad. Malam,
Bagaimana kabar Bapak malam hari ini, diberkati oleh Tuhan mendengarkan kesaksian saya malam hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrillah. Ya apa? Pak, Ya Pak Wawan. Ahmad, Yes. mohon izin naam. Pak. Udah diizinkan Pak? Ya, ya, basa-basinya Pak. Terima kasih. Tadi Bapak pernah di AIN ya, Mm-mm. terus pernah belajar nahwu sorof nggak ya? Kalau di AIN kan nggak terlalu banyak Pak. Saya kan nggak ngambil jurusan bahasa Pak. Saya di AIN nggak ngambil Ya. jurusan bahasa. Tapi di Suryalayanya Pak. Oh, ya sama kan, Bapak tahu Suralaya itu kan bukan orang ahli bahasa Pak. Kita torekat Pak di situ Pak. Ya, Belajar. Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin. Abah Nom. Iya, Dan juga ada iya. almarhum Abah Sepuh yang Iya, telah iya. bersama. Orang tuanya. Ya. Saya ya, tapi Suryalaya biasanya belajar nahwu sorof juga Pak. Saya cuman mau pengen informasi ke Bapak aja. Ini di Al-Fatihah tadi Bapak baca ya. Ayat ke-7-nya Pak. Bapak punya Al-Quran kan Pak ya? Saya nggak ada punya Al-Quran Pak. Saya punya Alkitab Pak sekarang. Oh iya, mungkin tadi Bapak buka-buka bukan Pak? Enggak lah Pak. Saya hanya Ya. Oke. nulis Pak. Saya kan bukan. Ya, saya ahli. tanya. Yang mana Pak? Yang Ya, saya tanya, tapi kalau memang tidak mau dijawab nggak apa-apa Pak. Ya, saya jawab. Di ayat ke-7 itu ada 3 pokoknya yang untuk nahunya Pak. Oh, nah. Ada an'amta, ada al-maghdu, ada al-dollin. Itu tafsirnya apa Pak? Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa Pak. Kalau kita belajar tafsir ini nggak selesai Pak malam hari ini Pak. Ini kalau terjemahan sama tafsir beda Pak. Oh iya, terjemahan aja deh Pak. An'amta, al-maghdu, dan al-dollin. Yang mana Pak? An'amta, al-maghdu, al-dollin. Itu di ayat 7-nya Pak, Al-Fatihah. Kalau yang ayat terakhir itu kan orang yang sesat Pak. Ya kan? Oh. Yang tengahnya kan bukan jalan yang apa ya, yang kau murkai, orang yang tidak benar kan? Al-Maghdu, ya Al-Maghdu. Kalau sesat itu Al-Dolin, yang dianugerah kenikmatan An'amta, itu aja. Ya, ya itu aja sih yang tanya. Sok apa? Sok ya. mangga. Yang itu Pak, tolong yang Al-Baqarah ayat 82. Jadi rujukan dari Insya Allah tadi Pak. Oh, Insya Allah. Iya, itu rujukannya mengarahnya ke sana Pak, ke 82. Sebenarnya ada puluhan ayat yang menyatakan bahwa Islam itu pasti masuk surga. Ada puluhan dalam Al-Quran. Tapi saya tunjukkan satu aja Pak. Di Al-Baqarah 82. Saya bacakan Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Ula ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Betul ya, Pak? Iya. Itu. Jadi ya, itu kan penghuni surga. Dan mereka wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jannah. Ya itu kan yaitu jadi surga. Betul, betul. Jadi salah. Orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka penghuni surga dan kekal di dalamnya. Itu insya Allahnya itu Pak. Dan saya bisa tunjukkan puluhan ayat yang lain. Mohon maaf tadi saya agak salah membacanya. Betul Pak. Kira-kira itu Pak. Betul. Ya enggak, maksudnya jadi di Islam itu juga bisa kekal di surga dan pasti masuk surga. Wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kekal di dalamnya. Kira-kira itu sharing saya, Pak. Ya. Baik, ya. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Yusuf, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Wawan. Syukuran jazilan.
Oke Pak Wawan, kita pindah ke Pak Daniel. Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat Malam, Pak. malam Pak Supena. Salam. Selamat malam Bapak Daniel. Salam alaihim Pak. Salam alaihim. Ah, Ahlan wa sahlan ya. bait. Ya, puji Tuhan Pak. Pak Ahmad Supena sudah masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan Puji kita syukur. bersyukur untuk itu. Saya sebenarnya ingin bertanya sedikit Pak kepada Bapak pada waktu Bapak dulu di Muslim. Kan di ayat Al-Quran itu ada yang dikatakan bahwa nanti yang akan menghakimi pada waktu di zaman akhir itu kan Isa Al-Masih ya Pak, Yesus Kristus ya. Ya. Nah, tapi apakah pada waktu Bapak atau umat Islam pada saat ini tidak merasa bagaimana ya, maksud saya mereka tahu bahwa nanti yang akan menghakimi itu adalah Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Tapi kenapa kok mereka tidak mengagungkan Isa Al-Masih ya Pak ya? Kan bagaimana nanti Isa Al-Masih mau kenal sama mereka Pak? Kalau seandainya mereka tidak dekat Pak sama Al-Masih. Macam mana Tuhan tahu bahwa oh dia ini saya kenal sama dia, maka dia saya hakimi akhirnya dia masuk surga. Tapi kalau dia nggak kenal dengan Tuhan, bagaimana Pak ya? Saya mau tahu Bapak dulu waktu di Muslim pernah terpikirkan nggak tentang ini Pak? Itu yang pertama Pak, pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, setahu saya di Al-Quran juga, di Al-Quran itu kan tidak jelas, memang tadi Pak Wawan ada sedikit menyatakan bahwa umat Islam juga bisa masuk surga Pak ya. Tapi setahu saya kan kalau di Al-Quran itu kan mau masuk surga itu kan harus melewati apa itu Pak? Titian rambut ya, Siratul titian apa? mustaqim. Titian rambut yang rasanya tidak akan mungkin orang bisa melewatin itu Pak ya, secara ininya ya. Nah, Makanya maksud saya kira-kira pada waktu Bapak dulu di Muslim ataupun umat Muslim yang saat ini ada, mereka terpikirkan nggak bahwa kalau nanti mereka meninggal, mereka masuk surga atau enggak gitu Pak? Maksud saya ini mereka kan hanya berdasarkan timbangan ya, banyak perbuatan baik atau banyak perbuatan jahat, gitu ya Pak. Namanya manusia kan tidak akan mungkin banyak berbuat baiknya Pak. Banyak yang namanya manusia sudah berdosa, pasti dia akan banyak berbuat dosa Pak. Gitu. Rasa saya sulit gitu Pak, untuk dia bisa melewati jembatan yang serambut itu, yang saya tahu melewati itu, agar mereka bisa masuk ke dalam surga gitu Pak. Sedangkan iman Kristen kita kan Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku pintu katanya. Aku gembala yang baik, aku pintu. Kalau kamu nggak masuk lewat aku sebagai pintu, ya kamu nggak bisa masuk melihat padang rumput, melihat surga. Kan gitu Pak, kalau di khotbah gembala yang baik. Nah, maksud saya waktu Bapak dulu di Muslim, Bapak terpikirkan nggak tentang ini, Pak? Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. baik Bapak Daniel yang diberkati oleh Tuhan. Memang kita menjadi anaknya, menjadi pengikutnya, kita suatu anugerah Tuhan yang berikan kepada kita. Kita bersyukur karena kenikmatan yang Tuhan berikan. Saya tidak terpikir Pak. Saya katakan saya dari lingkungan sekolah Islam dan saya menunaikan ibadah haji tahun 94 itu, dan saya banyak kegiatan-kegiatan keagamaan di Islam
Ya tidak terpikir, Pak. Tapi kalau Tuhan katakan, kalau Tuhan mau mengambil, mau mengangkat kita, ya pasti tidak ada yang kata terlambat. Ini kan di dalam ayat Roma 10 ini kan ayat 13 ya berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya baca lagi ya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14 dari Amin. kitab Roma 10. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia. Dia itu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Dia itu Tuhan. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, Tuhan, jika tidak ada yang memberitakannya. Ayat 15-nya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yaitu Pak, cuplikan daripada kitab Roma ya. Ini Saulus yang tulis. Tapi waktu dia nulis ini bukan Saulus lagi, dia Paulus, ya kan? Jadi tentang kebenaran dulu saya kan hanya belajar kata, baru kata Pak. Hanya kalau kata susah Pak. Tapi kalau kita membaca, kita meyakini pasti kita diselamatkan dari dosa kita, dibenamkan dosa kita, kita menerima Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati di antara orang mati, dia dibangkitkan hari ketiga, dan dia akan datang menjemput kita. Yang dijemput siapa? Orang-orang yang telah dibenarkan daripada firman Allah yang hidup. Jadi tentu pasti kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus pasti masuk surga. Kita tidak ada timbangan lagi Pak di alam yang lain. Nah, bagaimana kita harus benar menjadi pengikut Tuhan Yesus? Kita tidak boleh berhenti di sini Pak. Kita harus memberitakan kabar baik Injil keselamatan. Celakalah orang yang telah diselamatkan tidak mau memberitakan kabar baik Injil keselamatan. Itu Pak, demikian. Amin. Baik, terima kasih Pak Ahmad Supena. Semoga Tuhan akan memberkati Bapak. Mungkin terakhir sebelum saya ini Pak Yusuf bisa tampilkan Yohanes 13 ayat 13 Pak, untuk teman-teman teman-teman saudara-saudara kita yang Muslim. Yohanes 13 ayat 13. Ya, kita tampilkan ya. 13 ayat 13. Bisa dibacakan ya, Pak? Demikian. You call me teacher and Lord, and you are great, for I am. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Baik, jadi betul. Saya ingin menampilkan ini buat teman-teman saudara kita yang Muslim, selalu menyatakan